Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Bahas singkat kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ1. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Bagi Anda yang belum nonton video tentang bahas lengkap dari Sony Xperia XZ1, ada baiknya Anda klik di atas ini karena di sana bahas lengkapnya sudah ada ya. Dan sekarang di sini kita bahas kelebihan dan kekurangannya saja. Kelebihannya dan kekurangannya apa aja? Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Kelebihan yang pertama, Sony Xperia XZ1 ini mempunyai desain sangat super seksi. Kenapa demikian? Sebenarnya kembali kepada selera ya, tapi Anda bisa perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan dari belakang, wow, seksi banget. Dari samping, seksi banget. Dari atas juga seksi banget. Dari kanan juga seksi. Pokoknya dalam semua sudut, kalau kita pandang Sony Xperia XZ1 ini, benar-benar masuk kategori super seksi. Kata-kata super seksi, mungkin sebagian orang tidak cocok ya untuk menempatkan kalimat itu di Sony Xperia XZ1. Tapi kalau menurut kami, XZ1 ini masuk dalam semua kalangan, dalam semua kategori, dalam semua hal apapun. Kalau dalam keluarga Sony Xperia XZ1 ini memang benar-benar paling seksi. Dalam segi rampingnya, jadi kalau misalkan kita melihat ramping pasti ya identik dengan seksi ya. Rampingnya, kemudian kualitasnya, apapun lah itu, dalam seputaran desain menurut kami seksi di Sony Xperia XZ1. Kelebihan yang kedua, menurut kami adalah dalam sektor fingerprint-nya. Memang dia ini tidak akurat banget juga enggak, tidak lemot banget juga enggak, tapi dalam segi kualitas, kemudian fungsionalnya, benar-benar dapat banget Sony Xperia XZ1 ini dalam sektor fingerprint-nya. Misalkan seperti ini, karena kita pegang HP itu rata-rata identik seperti ini tangan kita, jadi untuk mengaktifkan fingerprint-nya cukup dengan sentuhan seperti ini saja. Dan sudah terbuka. Contoh lagi ya, ini terkunci. Nah, ini benar-benar fungsionalnya dapat banget. Makanya menurut kami ini adalah kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah dalam sektor kameranya. Dalam sektor kamera ini kita akan lumayan membahas kameranya apa aja kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah menurut kami dalam sektor perekaman video. Tidak dipungkiri lagi, Sony Xperia memang mempunyai karakter yang tidak dipunyai di handphone lain. Contohnya seperti ini. Ini fokus di objek yang kita dekatkan. Kemudian kita lepas, dia fokus ke objek bawah. Dan kita dekatkan lagi. Langsung otomatis. Di sini bukan nilai otomatisnya, tetapi nilai atau karakter yang benar-benar semut perpindahannya itu adalah menurut kami suatu kelebihannya. Dan apabila objek ini digerakkan, ini tidak terjadinya ini gelap-gelap ya, atau bla bla bla, atau layar ini kedip-kedip, ini sangat minimalis banget. Dan ini adalah menurut kami suatu kelebihan pula. Masih dalam seputaran kamera, Sony Xperia XZ1 ini mempunyai banyak fitur, di mana fitur kameranya ini terdiri dari efek bokeh, kemudian ada gerak lambat alias slow motion, efek IR, manual, efek kreatif, panorama, sound foto. Dan di sini yang paling banyak dicari saat ini adalah gerak lambat alias slow motion. Untuk video bahas slow motionnya sudah tersedia ya, karena kita sudah membuatnya duluan. Kurang lebih ya setahun yang lalu. Makanya Anda bisa klik di atas ini untuk tentang bahas slow motion dari Sony Xperia XZ1. Dan masih dalam seputaran kamera, Sony Xperia XZ1 ini mempunyai kelebihan yang menurut kami kamera depannya dengan resolusi 13 megapiksel, tapi bukan masalah 13 megapikselnya, tetapi untuk video kamera depan ini bisa direkam autofocus dan ini sangat jarang di HP lain dan Anda bisa perhatikan di video ini. Kelebihan yang terakhir yang akan kita bahas dalam sektor kameranya, yaitu bisa merekam video kamera depan maupun kamera belakang, itu mempunyai durasi yang sampai dengan penuhnya memori Anda. Kalau kita ketahui sebelumnya, Sony Xperia yang rata-rata seri Z ke bawah, Z1, Z2, XZ, dan kemudian apalagi ya, X Compact, X Performance, dan lain sebagainya pokoknya, itu masih panas. Anda merekam video dalam menggunakan HP-HP tersebut, itu rata-rata hanya di 5 menit ke atas. Kalau ini, sampai dengan penuhnya memori Anda. Dan ini kurang lebih setara dengan Sony Xperia XZ Premium. Kelebihan yang keempat adalah dalam sektor fast charging-nya. Sony Xperia XZ1 sudah mengusung dengan sistem Type-C plus fast charging. Alhasil, Anda mengecas Sony Xperia XZ1 ini tidak membutuhkan waktu yang lama banget. Ya memang tidak tercepat, tapi tidak terlambat pula. Rata-rata Anda bisa mengecasnya kurang lebih di 1 jam sampai 1,5 jam. Tergantung dari charger Anda, mereknya apa, atau ori enggaknya ya. Tergantung daripada hal itu. Itu adalah 4 kelebihan yang menurut kami di Sony Xperia XZ1. Dan sekarang kita akan bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama menurut kami adalah dalam detail durability, di mana Sony Xperia XZ1 ini bisa dikategorikan semua durability-nya ini kokoh ya. Mulai dari belakang, mulai dari depan, atas, bawah, kanan, kiri semuanya kokoh. Tapi ada detail yang menurut kami kurang oke. Di mana? Yaitu ada di atas ini. Di atas ini terbuat dari plastik dan di bawah juga terbuat dari plastik. Alhasil kalau misal jatuh pertama kali dia yang kena dan hasilnya bisa menjadi seperti ini. Kekurangan yang kedua menurut kami adalah dalam sektor SIM-nya. Sebenarnya masih dikategorikan maklum karena ya wajar saja ya.
Produk apapun, kalau handphone apapun, kalau kerjasama dengan provider Jepang, pastinya rata-rata SIM-nya itu menjadi single SIM. Dan Anda bisa perhatikan di sini. Untuk kekurangan dalam segi SIM ini, mungkin beberapa orang sependapat dan banyak juga yang tidak. Karena kembali kepada selera dan fungsional. Di mana orang itu rata-rata menginginkan satu HP dengan dual SIM, tapi ada juga orang yang menginginkan satu SIM saja, tidak mau dual SIM. Jadi intinya kepada selera dan fungsional Anda. Kekurangan yang ketiga menurut kami adalah dalam sektor baterai, di mana baterainya Sony Xperia XZ1 ini mempunyai kapasitas yaitu di 2700 mAh. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, menurut kami masih kurang gede. Zaman sekarang rata-rata bisa menggunakan baterai dalam sebuah handphone yaitu 4000 mAh ke atas. Tapi perlu kita ingat pula bahwa Sony Xperia XZ1 ini bisa dikategorikan tidak boros juga dan tidak irit juga. Karena banyak kolaborasi dalam segi baterai 2700 mAh, kolaborasi dengan prosesornya, kemudian kolaborasi dengan layarnya juga IPS atau apalnya dan lain sebagainya. Semuanya menghasilkan yang bisa dikategorikan cukup saja sih ya. Tidak irit, tidak boros. Tapi menurut kami, ini masih kurang gede untuk kapasitas dari sebuah baterai Sony Xperia XZ1. Semua kelebihan dan kekurangan yang kita sampaikan semata-mata adalah versi dari RK Official Store. Kalau Anda mempunyai versi lain, silahkan boleh komentar di bawah. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas seperti HP ini, dimana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.